Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para sedulur semua di mana Anda berada, mudah-mudahan pada saat ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, serta ada dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, terkadang ketika kita menghadapi suatu urusan, kehendak dan cita-cita untuk mengerjakan suatu maksud dan tujuan, sering kita ragu dihadapkan pada dua pilihan, diteruskan atau tidak. Maka dari itu kita disunnahkan sholat istikharah 2 rakaat guna untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketentuan pilihan yang lebih baik di antara dua hal yang belum dapat ditentukan baik buruknya. Para sedulur channel Abah Tambra, dalam video ini saya akan mengijazahkan satu amalan, yaitu istikharah Nabi Daniel alaihissalam. Singkat kilat, langsung kita mendapatkan jawaban hajat atau cita-cita kebutuhan yang kita inginkan. Caranya begini: kita menyediakan biji-bijian, bisa biji kacang kedelai, kacang hijau, atau biji-bijian apa aja, dalam jumlah yang banyak di satu wadah. Kayak begini, ditaruh di satu wadah dengan jumlah yang banyak. Setelah itu kita mengerjakan sholat sunnah istikharah 2 rakaat, dan setelah salam kita hadrat kepada Nabi Daniel alaihissalam, khususon Nabi Daniel alaihissalam Al-Fatihah. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca doa istikharah dan sebut hajat kita sesuai hajat kita atau cita-cita kita atau keinginan kita. Contohnya begini, kalau kita memiliki hajat, kita sedang mencari berjodoh atau kita sudah menemukan calon pasangan jodoh kita, tapi kita masih ragu, masih bimbang apakah bagus buat kita, buat jodoh kita kedepannya atau tidak, maka doanya begini: ya Allah, berikanlah petunjukmu ya Allah dengan si fulan calon pasangan kita. Sebutkan namanya, apakah berjodoh dengan saya, apakah kelak rumah tangganya akan bagus, akan barokah, mendapat ridho Allah. Tunjukkan kepadaku ya Allah, bagus atau tidak. Contohnya begitu. Atau kalau kita mau hubungan dagang, ada teman yang datang ke kita ngajakin kongsi dagang, bisnis, kerjasama, sebutkanlah hajat kita: iya Allah, apakah kalau saya kongsi dagang, usaha, kerjasama dengan si A misalkan, nantinya akan berhasil, mendapat untung, mendapat barokah atau tidak? Berikanlah petunjukmu ya Allah. Atau kita mau mencari usaha sendiri, contohnya kita mau usaha, nyari lapak dagang di tempat pasar atau di mana-mana, sudah kita survei lapak dagang itu, tapi kita masih ragu kalau kita dagang di sono mau berkembang, mau jalan, mau laris atau tidak. Kita masih dalam dua keraguan antara lanjut atau tidak.
Nah, doanya begini, ya Allah, tunjukkan padaku apakah kalau saya dagang di sono yang sudah saya survei tadi dipasarkan di pasar misalkan itu akan cocok buat saya atau tidak. Berikanlah petunjukmu ya Allah. Jelasnya kita berdoa sesuai hajat kita masing-masing. Dan setelah kita membaca doa, kita mengambil atau meraup biji kacang yang sudah kita siapkan di wadah tadi dengan jumlah yang banyak. Kita ambil aja biji kacang itu dengan jumlah yang banyak. Tuh, kita ambil dengan jumlah yang banyak. Tuh, kita ambil contohnya begini. Lalu kita bagi 7. Biji kacang ini kita bagi 7. Dan apabila hasilnya itu setelah kita bagi 7 itu sisa 1, maka artinya jawaban dari doa istikharah kita atau hajat kita, keinginan kita, cita-cita kita itu artinya bagus, mendapat kebahagiaan. Jadi apabila setelah kita biji-bijian itu kita bagi menjadi 7, sisanya 1, artinya bagus, mendapat kebahagiaan. Artinya kita jangan ragu lagi, kita teruskan cita-cita kita, keinginan kita yang sudah kita rencanakan dari sebelumnya. Langsung aja eksekusi tanpa ragu, kita langsung jalankan segala keinginan dan cita-cita kita. Karena apa? Jawabannya sudah bagus, mendapat kebahagiaan, yakinlah. Dan yang kedua, kurang bagus, banyak cemoohan. Lah ini, kalau sisa 2 itu biji-bijian tadi itu berartinya ini alamat jelek, kurang bagus, banyak cemoohan. Artinya tinggalkan, jangan kita teruskan, kita mencari yang lainnya saja. Mencari usaha yang lain saja, jangan kita teruskan apabila kita sisa 2. Yang ketiga, kalau sisa 3 ini, kalau bijinya kita sisa 3 artinya jelek, ini sama saja dengan sisa 2 ini, jangan diteruskan. Karena apa? Ini bakal jelek, bakal kita susah, kalau dagang mungkin bisa kita rugi, banyak rintangan, pokoknya tidak bagus, mudarat buat kita. Artinya kita harus meninggalkan segala keinginan dan cita-cita kita ini apabila sisa 3. Dan kalau sisanya 4, sisa 4 ini bisa berhasil namun susah payah. Nah ini bakal berhasil keinginan dan usaha cita-cita kita, tapi dengan tanpa susah payah. Berarti kita harus melewati rintangan dulu. Cobaannya kita berani susah, bisa berani payah nggak ini? Kalau kita berani siap, karena ini adalah ujiannya susah payah, kita lanjutkan keinginan kita. Tapi kalau kita sudah tidak berani mengambil resiko, bakal susah payah sudah menghadang di depan kita, jangan diteruskan. Ini tinggal kembalikan lagi kepada kitanya, yakin atau tidak, semangat atau tidak untuk mengambil jalan ini. Dan yang kelima, bagus bisa berhasil dengan mudah. Lah ini yang kelima ini jangan ragu lagi, karena ini jawaban yang paling bagus. Jadi bagus bisa berhasil dengan mudah, artinya kita bisa meneruskan, kita bisa melanjutkan segala keinginan dan cita-cita kita dengan yakin karena akan berhasil. Dan yang keenam, bagus bisa berhasil dengan mudah. Yang keenam ini sama. Yang keenam ini sama dengan yang kelima ini, sama. Artinya kalau sisa biji-bijian kita sisa 6 atau sisa 5 sama, artinya kita akan bagus bisa berhasil dengan mudah. Jadi sama saja kita yakin bahwa segala keinginan, segala cita-cita kita, segala angan-angan tinggal eksekusi langsung kita, jangan ragu lagi, insya Allah akan berhasil. Karena inilah jawabannya, bagus bisa berhasil dengan mudah. Dan yang terakhir adalah sisa 7. Kalau sisa 7 ini jawabannya jelek,
dan tidak bagus. Artinya kalau sisa 7 ini kita harus tinggalkan saja. Bagaimanapun kuat keinginan kita, bagaimanapun kuat kemauan kita, kita jangan paksakan, karena kalau kita paksakan bakal sengsara. Karena jawabannya sudah tidak bagus, jelek dan tidak bagus. Para sedulur semua, inilah amalan istikharah Nabi Daniel alaihissalam yang singkat kilat. Setelah kita mengamalkan ini, insya Allah segala unek-unek kita, kebimbangan kita akan terjawab dengan amalan ini. Amalan ini saya diijazahkan oleh guru saya, dan saya diizinkan untuk mengijazahkan kepada orang lain. Apabila para sedulur semua mau mengamalkan amalan ini, maka tinggal subscribe, like, dan tulis kolom komen dengan qabiltu. Mudah-mudahan menyambung ke saya dan menyambung ke guru saya. Dan untuk selengkapnya, apabila para sedulur mau mengamalkan doa ini, saya tulis di kolom deskripsi, maka para sedulur tinggal mempelajarinya saja atau membaca saja. Mudah-mudahan video kali ini berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.